Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Bakri. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita yaitu apa Anda? Mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan sebagai pembeda. Jelas dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran tujuan yang pertama, petunjuk buat manusia, menjelaskan petunjuk dan yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram di Quran. Makanya kita umat Islam wajib hukumnya membaca Al-Quran. Tanpa Anda tahu Al-Quran, dari mana kita tahu hukum-hukum agama kita? Wajib belajar baca Quran. Baca Quran. Apa asbabun nuzulnya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa isinya? Diamalkan dalam hidup, pasti kita akan selamat. Namun saya melihat saat ini umat Islam terbagi 5 kelas. Lihat diri Anda, kelas yang manakah diri Anda? 1. Mengaku beragama Islam tidak bisa baca Quran. Ada. 2. Ngaku beragama Islam bisa baca Quran, tidak pernah baca Quran. Ada enggak? 3. Ngaku umat Islam bisa baca Quran, rajin baca Quran, tapi tidak tahu isi Quran. Ada. Lihat senyumnya kayaknya yang ini Del. Yasin apal, tahlil apal, surat Ar-Rahman apal, muluk sering dibaca. Tahukah Anda isinya? Nah ini penyakit. Karena tidak diajarkan sebab turun Al-Quran, kemudian maksud tujuannya. Yang keempat, mengerti isi Quran tapi tidak mengamalkan. Yang benar yang nomor 5, ngaku Islam, bisa baca Quran, rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Ini harapan saya. Kenapa? Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan di mana jutaan manusia membacanya walaupun tidak mengerti isinya. Jutaan manusia baca Quran. Yang namanya Al-Quran, petunjuk dari Allah. Kalau kita membaca Al-Quran diberikan syafaat yaumil akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh karena Al-Quran. Karena Al-Quran bagi orang yang membacanya memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Maukah Anda dapat syafaat dari Al-Quran? Quran dibaca bukan pajangan. Jangan marah, saya lihat di masyarakat kita kebanyakan yang rajin dibaca cuman surat Yasin sama Ar-Rahman. Padahal Quran 114 surat semua dibaca, itu petunjuk semua dari Allah. 2. Al-Quran itu kalau dibaca yang dengerin, jangankan yang baca, yang dengerin doang dapat rahmat. Allah berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau di depan kalian dibacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan. Didengerin, diperhatikan. Niscaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Di kita mah kalau ada acara, ada orang baca Quran, yang ngobrol, yang ngarumpi, nungadongeng, bagaimana dapat rahmat. Al-Quran pun memberikan keberkahan kepada kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, seandainya ada orang yang rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran dengan niat ikhlas karena Allah, kemudian diberikan doanya kepada orang tua yang meninggal, maka mereka pun dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jelas bahwa kita harus rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, tujuannya apa, maksudnya apa, isinya diamalkan. Itulah tujuan kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah, karena petunjuk buat kita semua. Amin ya. Ma, tapi dalam proses pendidikan yang kita terima waktu kecil nih Ma, kita diajarin cuma baca aja Ma. Jadinya kita memang waktu kecil kan kita nggak tahu kita harus belajar ini, tapi diajarinnya cuma baca kan aja. waktu kecil, masih kecil nggak Anda? Udah besar. Makanya mikir kalau udah besar mah.
bukan hanya baca doang, Ya. mengerti isinya. Hari gini di negara kita Del, Ya. di Masjid Istiqlal, di Atin, di Masjid Raya, di mana-mana banyak yang mengkaji Al-Quran, termasuk di Masjid Al-Bakri. Makanya ibu kalau ngaji selalu bawa Quran yang pakai terjemah. Tuh. Ya. Jadi ngerti diterangkan. Surat anu ayat sekian, buka. Oh ini gitu Del. Begitu Bu ya. Kita masih membahas tema tentang mengamalkan Al-Quran. Dan sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya langsung boleh, yang ingin bertanya dari sebelah mana aja. Ya, Siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ngacung. Mana tadi? Iya, silakan Bu. Sok. Berdiri. Mana? Mana? Ya, ini sebelah sini berdiri Bu. Iya. Aduh. Ya. Udah deh. Ah. Ya. Iya, akhirnya Lempeng deh. lempeng dah ya. Dua orang. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nyala Bu itu Bu? Ya. Nama saya Ibu Haja Aisyah dari Masjid Taklim. Rambutnya basah. Kopi Iya. aduh ya. Menteng atas. Sok. Saya mau tanya Mama mengenai Al-Quran. Itu kan adalah Al-Quran kitab yang paling suci. Iya. Bagaimana kalau kita duduk, Quran di bawah dan lutut kita lebih tinggi? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tohir, yang suci, yang bersih. Dari ayat ini ada dua pendapat ulama. Yang tidak boleh dipegang itu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Karena Al-Quran yang di tangan kita itu tulisannya sama, tintanya sama, kertasnya sama, cetakannya sama dengan koran, dengan majalah, dengan buku yang lain. Imam Syafi'i mengatakan, ayat ini tujukan yang harus dihormati Quran yang ada di patangan kita. Karena walaupun tintanya sama, kertasnya sama, percetakannya sama, dia isinya adalah ayat-ayat suci dari Allah. Nah, jadi harus dihormati, dihargai. Ibu ini nanya, kalau ibu duduk Quran ngegeletak di ubin, boleh enggak? Ada pendapat ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh, karena harus dihormati. Taruh lebih tinggi daripada kaki kita. Ulama yang kedua mengatakan kalau kaki kita rapat tertutup kayak begini di hadapan ibu itu tidak masalah. Ibu mau kayak yang mana silahkan, dua-duanya punya dalil. Iya. Ngono. Begitu Ibu Aisyah yang suka mandi di kali. Rambutnya basah. Rambutnya basah, iya. Ada yang lain? Iya, baik. kasih. Terima kasih Ibu. Sekarang silakan. Iya. 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 Perlu dibangunin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu warahmatullahi Aas dari wabarakatuh. Masjid Talim Al-Barkah, Menteng Atas. Iya, Ya. dengan Saya siapa Bu? punya dua pertanyaan nih Bu. Satu Ya. aja dulu ya Bu Oh, ya. satu, ya. Iya. Nah, ini ada yang menanya, apakah hukumnya kita menanam bulu mata palsu atau menanam rambut? Haram. Nah. Dua lah kalau begitu boleh deh. Kalau Satu begitu boleh lagi, dua, iya. Apa berdosakah kita membaca Al-Quran tapi kita tidak tahu artinya gitu? Tidak. Tidak. Berbaca Al-Quran tidak tahu artinya seperti kita makan buah. Buah itu tidak wangi tapi lezat. Tapi mengerti isinya diamalkan seperti buah yang manis, yang wangi, yang lezat. Jadi badanya seperti itu. Terima kasih Ma. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Iya, kalau duduk Kalau kayaknya duduk cepet mah deh. gampang. Iya. Berdiri. Iya. Iya perjuangan. Iya. Oke, saya akan bacakan dulu email yang masuk sebelum ibu-ibu lagi bertanya dari Dewi Kurniasi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya selalu merasa aman di mana saja ketika selalu membaca ayat kursi. Contohnya ketika saya diangkut, ada komplotan perampok. Isi tas saya hampir diambil, tapi saya terus melafalkan ayat kursi di dalam hati. Alhamdulillah, saya terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya apa sih keistimewaan ayat kursi, Mah? Ayat kursi itu adalah itu yang terbaik. Karena di dalam ayat kursi terangkum bagaimana kekuasaan Allah. Ya. Tidak pernah tidur, tidak pernah lupa Allah yang menguasai seluruh alam raya ini, apalagi kita. Makanya kalau ada apa-apa bacalah ayat kursi. Dalam ayat kursi itu saripatinya dari Al-Quran.
makanya baca ayat kursi. Iya, kalau ada orang kemasukan setan juga dibacain ayat kursi. Iya. Untuk mencegah kita kena bencana Di ayat kursi. ayat kursi juga. Tapi sebetulnya yang namanya ayat, semua ayat Al-Quran, semua adalah obat. Iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai obat, penyembuh. Begitu Iya. Allah berfirman. Kenapa disebut ayat kursi sih, Mah? Kenapa? Kenapa namanya ayat kursi? Karena yang namanya kursi itu arasnya Allah. Tempat yang paling tinggi. Iya. Dengan ayat kursi dari A sampai akhir, ayat kursi itu Al-Baqarah 255 itu mencakup tentang bagaimana kekuasaan Allah, semua terangkum dalam Iya. ayat tadi. Makanya Oke. disebut dengan kursi itu arasnya Allah. Iya, oke, baik, masih ada kesempatan satu orang lagi untuk Ini bertanya. orang India. Silakan, kawan sama Hena, ya. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Stella dari Majelis Al-Kausar Masjid Al-Bakri. Mangga. Mau nanya mah, So, bagi kita ibu-ibu yang memiliki anak gitu, mendahulukan mana mendiamkan anak yang sedang menangis atau mengerjakan sholat tepat waktu? sholat dulu. Tidak bakal kita sholat anak nangis sampai mati. Makanya sebelum kita sholat, kalau saya membiasakan. Misalnya anak saya doain kerupuk, taruh kerupuk. Saya betul Bu, taruh minuman. Saya Ya. taruh duit itu yang receh-receh. Bilang, nanti kalau pengen jajan, beli sendiri. Mamah mau sholat, pintu jangan dikunci. Jadi itu yang aman. Karena kalau misalnya kita tidak merasakan begitu, anak-anak nanti lagi sholat ditarik, dibetot dan sebagainya. Makanya Allah bisa karena biasa. Iya. Kalau kondisinya kita hanya berdua saja dengan anak yang masih Masih- belum bisa jalan apa gimana, mau mengerjakan sholat pun kita kan nggak khusuk mah. Nah, itu Busuk, dilemanya taruh di di sana. dongdang. Tahu dongdang? Baby walker. Tempat tidur yang ada dikandangin, dongdang Iya, namanya iya, kan. betul. Taruh di situ di box, taruh makanan, taruh botol, taruh apa yang dia doyan, kita sholat. Nggak bakal anak sampai mati gara-gara kita sholat. Tetap Iya. wajib cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Iya. Oke, makasih ya Oke. mah. Nah nggak?